Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas P3B ingin mempresentasikan hasil ringkasan materi bahan kajian CPMK 4. Jadi di sini ada anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Aprianti, NIM 12211020. Selanjutnya, Baik, dan saya Fitra Fadila, NIM 12211032. Saya Hanifah Nur Fadilah, NIM 12211036. Saya Hilwadi Putri Nabiha dengan NIM 12211040. Saya Muhammad Rahim dengan NIM 12211062. baik, selanjutnya di sini ada poin pertama, yaitu mengenai definisi desain untuk proses manufaktur. Jadi desain untuk proses manufaktur atau design for manufacturing atau yang biasa disingkat DFM adalah praktek pengembangan manufaktur melalui proses pengembangan produk. Desain untuk proses manufaktur fokus pada bagaimana caranya menurunkan biaya manufaktur produk. Berikut ada gambar mengenai elemen biaya manufaktur. Next. Selanjutnya, berdasarkan gambar dari elemen definisi desain untuk proses manufaktur di atas dapat dijelaskan dengan 3 poin, yakni yang pertama pada komponen. Penggunaan komponen custom menjadikan biaya manufaktur produk mahal karena komponen custom mahal. Mahalnya komponen custom karena pada umumnya komponen custom diperoleh dengan cara peranan khusus, yaitu dapat berupa bahan baku, proses, atau tooling. Pabrik komponen tersebut harus mengeset peralatannya secara khusus. Oleh karena itu, akibatnya harganya mahal. Jadi pengurangan biaya pada komponen dapat dilakukan dengan menggunakan komponen standar. Contohnya itu pada mur dan baut dan sejenis alat lainnya. Yang kedua, pada perakitan terdapat jumlah karyawan dan peralatan yang mengerjakan. Kemudian yang ketiga pada overhead, yaitu biaya-biaya lainnya untuk overhead, adanya pendukung dan alokasi tak langsung. Lanjutnya. Baik, selanjutnya ada metode DFM atau Design for Manufacture. Jadi dalam Design for Manufacture ini bisa jadi dia DFMA atau Design for Manufacture or Assembly. Jadi terdapat biaya manufaktur yang meliputi 3 hal utama sebagai berikut. Yang pertama ada komponen, yang kedua ada perakitan, dan yang ketiga terakhir overhead. Jadi dengan adanya DFM atau A ini, biaya manufakturnya berkurang. Efisiensi DFA diungkapkan dalam bentuk indeks DFA yang dapat dihitung dengan persamaan yang diadopsi dari Boothroyd dan Deuhardt pada tahun 1990 sebagai berikut. Jadi DFA indeksnya sama dengan NM per TA. Dengan NM adalah jumlah part minimum teoritis kali 3 detik, dan TA itu estimasi waktu perakitan total dalam satuan detik. Asumsi 3 detik pada formula ini adalah waktu minimum teoritis yang diperlukan untuk merakit part adalah 3 detik. Nah, selanjutnya ada menilai kebutuhan untuk industri. Produk yang diluncurkan ke pasar selain telah memenuhi aspek fungsi, aspek desain industri juga harus dipenuhi. Jadi untuk menguji apakah desain industri produk yang sedang dikerjakan telah memenuhi, itu maka dapat dilakukan dengan cara mengujinya menggunakan sejumlah pertanyaan berikut. Yang pertama itu ada pertanyaan kebutuhan ergonomi, yaitu apakah produk tersebut mudah dipakai dan mudah dirawat. Yang kedua, berapa jumlah pengguna yang memakai produk tersebut. Yang ketiga, apakah produk tersebut ada kebaruannya atau inkubatornya. Dan keempat itu, apakah produk tersebut aman dipakai. Selanjutnya ada pertanyaan tentang kebutuhan estetika. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah produk tersebut ada diferensiasinya. Yang kedua, apakah orang yang memakai produk tersebut bangga, image bertambah baik, dan cukup fashionable. Dan terakhir itu, apakah aspek estetika memberikan motivasi pada tim pengembangan produk. Keempat, pengaruh dan manajemen proses desain industri. Jadi, proses desain industri itu tahapan penting dalam pengembangan produk dan sistem. Pengaruhnya itu dapat dirasakan dalam berbagai aspek seperti kualitas produk, biaya produksi, efisiensi produksi, keamanan, dan kepuasan konsumen. Nah, di sini tuh ada pengaruh proses desain industri yang paling signifikan. Yang pertama tuh kualitas produk. Jadi kualitas produk itu kalau misalnya desain industri yang baik dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan fitur-fitur yang diinginkan konsumen, serta dapat meningkatkan daya saing produk. Yang kedua itu ada biaya produksi. Jadi di
biaya produksi ini desain industrinya efisien dan dapat mengurangi biaya produksi. Terus ketiga ada efisiensi produksi itu proses desain industri yang baik dapat juga meningkatkan efisiensi produksi karena produk dirancang untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi waktu produksi. Keempat ada keamanan, seperti meminimalkan risiko kecelakaan atau kegagalan produk. Dan terakhir itu kepuasan konsumen. Jadi ini tuh desain industri yang baik dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk mengelola proses desain industri yang baik, perusahaan perlu memiliki sistem manajemen desain industri yang efektif. Manajemen desain industri meliputi pengelolaan tahapan desain produk, mulai dari konseptualisasi hingga produksi. Nah, dan ini langkah penting dalam manajemen desain industri itu, pertama analisis kebutuhan dan pasar, kedua ada konsep dan perencanaan, yang ketiga ada desain dan pengembangan, dan keempat pengujian dan evaluasi, serta produksi dan distribusi. Baik, selanjutnya ini ada meringkas materi bahan kajian yang kelima. Oke, next. Ya, di sini tuh ada materi yang pertama mengenai pengertian inkubasi dan inkubator. Jadi, inkubator itu adalah ruang kecil berbentuk kotak yang kondisi ruangannya itu terkendali untuk memenuhi kebutuhan hidup bayi yang ada di dalamnya. Sedangkan inkubasi ini tuh adalah semacam kegiatannya, di mana kegiatan yang dimaksud itu adalah kegiatan dari inkubator tersebut. Nah, ini tuh ada gambar inkubator dan inkubasi, di mana itu dimisalkan sebagai X. Jadi itu pertama ada input. Input itu sama dengan ide. Nah, jadi di ide ini tuh terdapat teknologi yang belum siap dan layak bisnisnya. Kemudian dari input atau ide ini tuh nanti akan dikembangkan menjadi inkubator dan inkubasi yang dimisalkan dengan X, serta inkubator atau inkubasi ini tuh sendiri merupakan teknologi yang disiapkan agar menjadi layak bisnis. Nah, kemudian dari input atau ide, terus inkubator dan inkubasi ini tuh akan menghasilkan output yang bernilai nilai X juga. Nah, di mana output ini tuh sendiri merupakan teknologi yang sudah siap dan layak menjadi bisnis. Oke, next. Nah, di sini tuh ada poin kedua mengenai inkubasi dan inkubator teknologi dan bisnis, serta model bisnis kompetitif. Di mana inkubasi dan inkubator teknologi dan bisnis ini tuh sendiri merupakan berasal dari kata bisnis itu sendiri dan teknologi. Nah, dan teknologi dan bisnis ini sendiri itu dapat disajikan untuk menggantikan huruf X dengan urutan setelah kata inkubasi dan kata inkubator, yang kemudian istilah tersebut ini tuh menjadi istilah inkubasi teknologi. Nah, di mana inkubator teknologi, inkubasi bisnis, dan inkubator bisnis. Wadah inkubasi teknologi ini dikenal dengan sebutan inkubator teknologi atau IT. Dan wadah inkubasi bisnis tersebut itu disebut sebagai inkubator bisnis atau IB. Dalam hal ini tuh inkubasi teknologi pada umumnya dijalankan mendahului inkubasi bisnis. Kemudian inkubasi bisnis dijalankan setelah melihat teknologi yang dihasilkan oleh inkubator teknologi dan mengindikasikan prospek ekonomi positif. Berikut adalah ilustrasi hubungan antara inkubasi inkubator teknologi atau IT dan inkubasi inkubator bisnis atau IB. Berikut adalah gambarnya. Jadi yang pertama itu ada inkubasi dan inkubator teknologi. Ini tuh menghasilkan teknologi siap pakai dan siap diproduksi. Kemudian ada yang kedua itu mengenai inkubasi dan inkubator bisnis. Dan di sini itu menghasilkan atau melahirkan perusahaan baru atau spin-off berbasis teknologi. Oke, next. Selanjutnya, model bisnis kompetitif. Jadi pada dasarnya model bisnis kompetitif berubah sesuai perkembangan zaman. Jadi model bisnis kompetitif pada dekade sebelum milenium akan berbeda dengan dekade setelah milenium. Namun memiliki kesamaan, yaitu semuanya bertujuan untuk memperoleh profit tinggi dan nilai-nilai kompetitif lain yang diyakini oleh setiap firma atau perusahaan. Baik perusahaan level mikro, kecil, menengah maupun besar, atau UMKMB. Oleh karena itu, dalam model bisnis kompetitif, pelaku bisnis harus memiliki karakter sirkelin dan memiliki kegiatan bisnisnya perlu P2M3 dan instrumen pelaksanaan bisnis. Kegiatan bisnis ini selanjutnya diungkapkan dalam bentuk model bisnis yang digambarkan pada slide berikutnya.
Jadi di sini merupakan pelaku bisnis dan kegiatan bisnis. Ada 7 karakter pelaku bisnis yang sukses terangkum dalam akronim SIRCLIN, meliputi yang pertama itu ada kreatif, yaitu kreator gagasan baru. Kedua, inovatif, memiliki sifat suka merealisasikan gagasan baru dalam wujud nyata. Selanjutnya, risk taker, ini merupakan berani mengambil resiko dengan perhitungan matang. Yang keempat itu komitmen, memiliki komitmen sukses. Lalu leadership, memiliki sifat kepemimpinan dan inisiatif sebelum orang lain melakukan. Selanjutnya, independensi, mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. Dan yang terakhir, network, yaitu memiliki jaringan yang luas. Selanjutnya, yaitu P2M3 adalah akronim dari project, permission, model, market, dan manajemen. Jadi, yang pertama itu produk. Jadi, produk yang kompetitif adalah produk yang inovatif, selain memiliki fungsi utama, juga memiliki fitur lain yang tidak dimiliki oleh produk kompetitor, atau dengan kata lain produk tersebut unik dan menjawab kebutuhan pengguna atau market. Yang kedua, permission ini atau perizinan diperlukan bagi seorang untuk atau kelompok yang akan mendirikan firma atau perusahaan baru. Yang ketiga ada model. Untuk pendirian perusahaan dan operasi dapat diperoleh dari para pendirinya sendiri atau dari peminjaman bank atau dari investor dan lainnya. Yang keempat ada market atau pasar. Jadi market itu dibagi dalam bentuk segmen sesuai dengan produknya. Pembagian segmen dapat dilakukan berdasarkan usia, penghasilan, dan lainnya. Yang terakhir adalah manajemen. Jadi suatu firma dapat beroperasi jika ada manajemennya. Manajemen berisi struktur organisasi dari lini yang paling bawah hingga direktur utama atau CEO. Sedangkan untuk menjalankan bisnis ini diperlukan yang pertama itu ada visi misi. Jadi visi adalah tujuan utama perusahaan dalam jangka panjang dalam rentang waktu 10 tahun atau lebih. Sedangkan misi ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Yang kedua adalah goal atau target. Jadi target spesifik yang harus dicapai dalam suatu rentang waktu tertentu. Misal target itu produksi per tahun 1.200 unit. Target penjualan produk itu per tahun tuh 100 unit, market share-nya 10%, dan sebagainya. Yang kedua ada budaya kerja. Jadi budaya kerja dalam konteks perusahaan adalah kebiasaan yang dibangun di lingkungan kerja agar nama atau brand perusahaan memiliki citra baik di mata customer. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini dibentuk mengikuti kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya ada job desk. Adalah deskripsi tupoksi dari setiap posisi di dalam struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya ada KPI atau Key Performance Indicator. Jadi KPI adalah ukuran sukses suatu aktivitas untuk mengukur kemajuan yang dicapai atau faktor-faktor sukses kritikal yang diungkapkan dalam bentuk kuantitatif berupa angka atau persentase. Yang ketujuh ada SOP, adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang dalam posisi untuk mengoperasikan mekanisme atau aktivitas atau kegiatan yang harus disepakati sebagai acuan. Yang terakhir, MONEV itu merupakan suatu kegiatan yang dijalankan dalam suatu rentang waktu tertentu, perlu adanya mentoring dan evaluasi yang tujuannya untuk meyakinkan bahwa kegiatan tersebut dapat mencapai target sesuai dengan KPI. Selanjutnya ada 7 area inovasi. Ya, 7 area inovasi ini ada inovasi sistem, produk, bisnis, organisasi, proses, teknologi, dan pemasaran. Next. Selanjutnya ada progress project based learning. Jadi pada progress project based learning ini, teknik pembelajaran disebut telah kami terapkan selama perkuliahan, di mana progress dari project kelompok kami adalah berupa produk yang akan dibuat dalam prototipe dari alat pemanjat pohon kelapa yang kami buat. Untuk progress prototipe kami saat ini masih dalam tahap mencari alat dan bahan yang kami rancang di minggu 11 nanti. Dalam hal ini, progress dari project based learning yang kami buat nanti akan dikaitkan dengan materi pembelajaran selama perkuliahan mengenai perancangan dan desain produk yang telah ditetapkan mengikuti kebutuhan dan desain industri serta draft paten yang telah dibuat. Next.
Saya lanjutkan. Jadi di sini ada gambar peta konsep pembelajaran yang telah dilakukan di mata kuliah perancangan pengembangan produk. Peta konsepnya dibaca dari bawah, dari minggu 1 sampai 3, yaitu menjelaskan perencanaan dan pengembangan produk serta menggali kreativitas dan inovasi. Lalu dilanjut sampai atas, yaitu minggu ke-14 sampai 16 dan juga UAS, yaitu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks dalam menginkubasi atau inkubator produk yang dikembangkan. Alur pembelajaran mata kuliah perancangan pengembangan produk atau P3, mahasiswa diajarkan mampu berpikir secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan suatu produk, mampu melibatkan pemangku kepentingan dan pemanfaatan potensi daerah dalam pembuatan produk, menerapkan pengembangan produk, merancang sistem yang terintegrasi dalam pengembangan produk, serta menyelesaikan permasalahan kompleks dalam menginkubasi atau inkubator produk yang dikembangkan. Dalam hal ini, kelompok kami dari setiap pembelajaran yang telah dilalui mencoba membuat produk alat pemanjat pohon kelapa ergonomis sebagai inovasi peningkatan produktivitas dan keamanan petani kelapa dalam bekerja. Output yang dihasilkan nantinya berupa prototipe dan draft HKI. Next. Poin selanjutnya mengenai presentasi kelompok pengembangan produk. Presentasi kelompok pengembangan produk adalah sebuah presentasi di mana anggota tim pengembangan produk mempresentasikan produk yang mereka kembangkan kepada audiens seperti investor, mitra bisnis, atau pengguna potensial. Presentasi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk yang dikembangkan, menjelaskan fitur dan manfaatnya, dan meyakinkan audiens tentang nilai produk tersebut. Dalam presentasi kelompok pengembangan produk biasanya akan dijelaskan tentang pertama, produk yang dikembangkan yaitu penjelasan tentang produk secara umum, termasuk kategori produk, target pasar, dan kegunaannya. Yang kedua, fitur produk, yaitu penjelasan tentang fitur-fitur produk dan cara kerjanya, serta keuntungan yang dapat diperoleh oleh pengguna. Yang ketiga, keunggulan produk, yaitu penjelasan tentang bagaimana produk yang dikembangkan lebih unggul dibandingkan dengan produk yang sejenis yang sudah ada beredar di pasaran. Lalu poin keempat, hasil pengujian dan validasi produk, yaitu jika produk telah diuji atau divalidasi, anggota tim pengembangan produk akan mempresentasikan hasil pengujian dan validasi tersebut untuk membuktikan bahwa produk yang kami buat dapat dipercaya dan efektif. Poin terakhir, tim pengembangan produk, penjelasan tentang siapa saja yang terlibat dalam pengembangan produk, termasuk pengalaman dan kualifikasi mereka dalam bidang yang terkait. Presentasi kelompok pengembangan produk ini dilakukan dengan menggunakan slide presentasi yang menarik dan profesional, serta didukung dengan contoh penggunaan produk secara nyata. Hal ini membantu peserta dalam memahami produk dengan lebih baik dan mempertimbangkan untuk menggunakan atau berinvestasi pada produk yang dikembangkan. Dalam hal ini, pada presentasi kelompok pengembangan produk, anggota tim dan pengembangan produk juga perlu mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens. Ini akan membantu peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang produk dan mempertimbangkan untuk menggunakan atau berinvestasi pada produk yang dikembangkan dalam konsep desain industri sesuai dengan draft paten yang telah dibuat sebelumnya. Baik, berikutnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya, sekian dari presentasi kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.